Halo YouTube, berjumpa lagi bersama saya Bobby Oktarianda di channel Rubik Indonesia Official. Dan pada kesempatan kali ini, aku bakal ngasih tahu ke kalian semua bagaimana cara menyelesaikan Rubik menggunakan satu tangan untuk pemula. Sebelum kita masuk ke materi, aku pengen ngasih tahu ke kalian semua kalau menyelesaikan Rubik menggunakan satu tangan, metodenya sama aja kayak menyelesaikan Rubik dengan dua tangan. Jadi untuk metode itu nggak ada metode khusus, kalian tinggal pakai metode yang kalian gunakan sebelumnya. Kalau kalian pakai CFOP atau CFOP atau Friedrich method, silahkan pakai metode tersebut. Oke, jadi tahap pertama adalah kita akan memilih tangan mana yang akan kita gunakan sebagai eksekutor atau tangan yang akan menyelesaikan Rubik tersebut. Nah, di sini kalian bisa coba dulu tangan kiri kalian atau tangan kanan kalian dan kalian bandingkan kalian lebih cocok di mana. Kebanyakan cuber akan merasa lebih cocok di tangan kanan karena alasannya adalah aku nggak kidal. Namun sebenarnya walaupun kalian nggak kidal, bukan berarti kalian nggak bisa nyelesain Rubik dengan tangan kiri ya. Jadi banyak cuber papan atas itu menyelesaikan Rubik satu tangan menggunakan tangan kiri. Hal tersebut dikarenakan adalah keuntungan yang didapatkan dari menyelesaikan Rubik tangan kiri. Keuntungannya itu adalah kita lebih mudah menggerakkan notasi R dan U. Di mana dalam menyelesaikan Rubik's Cube sendiri itu banyak digunakan notasi tersebut. Nah, sedangkan di tangan kanan itu sangat susah untuk menggerakkan R dan U. Jadi banyak cuber yang belajar menggunakan tangan kirinya walaupun mereka nggak kidal. Nah, jika kalian sudah memilih tangan mana yang sebagai eksekutor, kalian jangan langsung ngebet buat selesain Rubiknya dulu. Kalian harus latihan seksi move terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan jari yang sering dipakai untuk one hand adalah jari telunjuk dan jari kelingking. Jadi kalian harus melatih dua jari ini terlebih dahulu sebagai dasar untuk menyelesaikan Rubik menggunakan satu tangan. Jadi kalian lakukan seksi move gitu. Kalau kalian di tangan kiri ya seksi move-nya kayak biasa ya. Kayak gini. Tuh. Jadi R, U, R aksen, U aksen. Kalian lakuin secara berulang-ulang. Kalau kalian pakai tangan kiri ya silakan pakai tangan kiri. Namun karena aku pakai tangan kanan, jadi gerakan seksi move-nya diganti jadi L aksen, U aksen, L, U. Dan dilakukan secara berulang-ulang. Gitu. Sampai jadi lagi. Ada banyak seksi move yang bisa kalian lakukan untuk melatih dua jari ini. Yang misalnya seperti ini. Ataupun kayak gini. Intinya kalian harus latih dua jari ini terlebih dahulu sebagai dasar. Latihan sampai tangan kalian kram itu nggak apa-apa. Karena pertama kali aku belajar one hand, itu tanganku juga kram. Dan finger trickku nggak selancar ini. Sama kayak ini. Tuh. Kaku banget. Tuh. Tuh. Jadi nggak bisa langsung kenceng, nggak. Pasti terbata-bata finger trick kalian gitu. Pokoknya lakukan itu sampai kalian berasa, wah ini udah lancar dan kalian boleh lanjut ke step berikutnya. Yang berikutnya adalah finger trick. Jadi kalau kalian sudah ngerasa lancar dalam melakukan seksi move, kalian boleh lanjut ke finger trick. Jadi kalian belajar finger trick yang digunakan dalam menyelesaikan Rubik menggunakan satu tangan. Karena finger tricknya udah pasti sangat berbeda dengan menyelesaikan Rubik dua tangan. Nah, di sini latihan seksi move kalian tadi itu sangat berguna. Jadi untuk R, kalian bisa lakukan gerakan ini. Kalau aku pakai tangan kanan ya, jadi aku jelasinnya pakai tangan kanan. Kalian boleh, kalau kalian pakai tangan kiri, kalian tinggal balik aja. Jadi kalau untuk R, aku pakai gini. Tuh. Atau cube-nya aku rotasi. Kayak gini. Kemudian kayak gini. Ini R, sedangkan ini R aksen. Untuk R aksen aku gunakan telunjuk buat kayak gini. So, ini R aksen. Jadi aku kayak gini. Nah, untuk R2, biasanya aku kayak gini. Tapi bagusnya kalau kalian bisa kayak gini aja sih. Tuh, dilanjutin kayak gini. Double flick ya. Tuh. Tapi aku biasanya kayak gini sih saat pakai buat speed gitu. Untuk U, aku pakai ini. U aksen sama aja. Kayak gini. Nah, jadi intinya adalah di telunjuk dan di kelingking kalian. Untuk U2 sama kayak R2 ya. Kayak gini. Atau gini. Untuk L, aku pakai kelingking kayak gini. L aksen kayak gini. L2 kayak gini. Sebenarnya bisa juga di kayak gini, disambut pakai jari manis. Tuh. Nah, untuk D ini agak sedikit beda, aku biasa pakai jari manis. Tuh, didorong kayak gini. Kalau kalian lihat. Tuh. Jadi didorong.
Sedangkan D-aksen ya didorong aja ke sini. Tuh. D2 ya pakai jari manis dan jari tengah. Kayak gini. Tuh. Untuk F aku pakai ini. Jari telunjuk didorong kayak gini. Kayak gini. Untuk F aksen aku pakai jempol buat naikinnya kayak gini. Jadi F aksen. Kayak gini. F2 aku biasanya kayak gini. Untuk B aku pakai kayak gini. Nih. Untuk B aksen kayak gini. B2 kayak gitu. Oke, untuk M sendiri aku jarang banget pakai notasi M di one hand ya. Biasanya aku lakukan kayak gini untuk mengantisipasinya kayak gini. Tuh. Kayak gini. Jadi dia kayak gini. Nah, M aksen ya dibalik aja kayak gini. Tuh. Atau ada yang ngajarin buat kayak gini. Tuh. Ada juga yang bilang kayak gini. Tuh. Jadi M-nya diganti ke sini. Jadi dirotasi tinggal M. Jadi kalian boleh pilih yang mana menurut kalian enak ya. Oke, jadi kalau kalian sudah mempelajari hal tersebut, kalian bisa coba untuk nyelesain rubik satu tangan. Kita mulai dari membuat cross. Oke. Kemudian untuk pairing pertama ini. Pairing kedua. Pairing ketiga. Pairing keempat. Kalau kalian perhatiin, yang gerak itu adalah telunjuk dan tangan dan jari kelingking. Jadi yang oke, bentar. Jadi kalau kalian lihat tadi, kalau kalian perhatikan, itu yang lebih sering bergerak adalah jari telunjuk dan jari kelingking. Tidak jarang sih jari jempol memang dan jari tengah, jari manis juga gerak. Tapi yang paling sering adalah telunjuk dan kelingking. Makanya di awal, aku nyuruh kalian buat latihan sexy move. Buat ngelatih dua jari ini, biar nggak kaku. Dan kalau kalian udah ngelatih dua jari ini, intinya ada di sexy move sih. Kalau kalian udah ngelatih dua jari ini, ya kemungkinan besar kalian bakal mudah dalam menyelesaikan rubik menggunakan satu tangan. Ya itu saja untuk tutorial singkatnya. Semoga kalian paham. Kalau kalian nggak paham, maaf banget. Mungkin penjelasanku yang agak belibet dan soundnya juga nggak sebagus channel sebelah. Jangan lupa di follow akun Instagram rubiknesia.id karena di sana akan update informasi terbaru tentang dunia cubing di Indonesia. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.